ini terkait katanya ada dugaan korupsi ya bang yang tengah menimpa bupati di daerah Kalimantan ya bang ya. Seperti apa sih bang sebenarnya bang kasusnya ini bang? Jadi tadi ada datang masyarakat melaporkan bupati ini diperkirakan masih berusia 40-an, masih sangat muda. Dia diduga korupsi pengadaan air bersih ya, rumah ke rumah. Jadi dia korupsi 11 desa. Jadi misalnya katakanlah 250 rumah yang harus dibagusin di satu desa ini, kurang lebih ya, tapi harganya dibagusin sekitar 10%, 10 sampai 20. Begitulah dibikin sampai ke 11 desa. Berarti kan korupsinya kan besar. Kemudian dia juga korupsi mengenai pembayaran uang pemerintah 102 miliar. Nah, pembayaran uang pemerintah ini 102 miliar ini dikorupsi juga dari berbagai ATM gitu. Misalnya 5 miliar dari sumber, katakanlah dari dinas kependudukan, 5 miliar dari dinas pembibitan, 10 miliar misalnya dinas PAPR gitu kan, dan sebagainya. Akhirnya terkumpullah 102 miliar. Ini tahun 2002. Kemudian juga dia juga korupsi mengenai pajak. Jadi ada 7 perusahaan dibebaskan pajaknya. 7 perusahaan. Sedangkan 7 perusahaan ini kalau tidak dibebaskan pajaknya bisa membayar 70 miliar. Dengan asumsi 10 miliar satu perusahaan. Tapi dibebaskan. Ini kan tidak masuk akal. Kita lagi menggoncang pembangunan, tapi bupati ini membuat pengakuan itu nihil pajaknya 7 perusahaan itu. Sementara 7 perusahaan itu punya alat produksi di situ. Punya pabrik. Sedangkan satu perusahaan itu untuk memiliki satu pabrik itu minimal syaratnya 6.000 hektar. Nah, bayangkan kalau misalnya sampai 7 perusahaan dibebaskan di pajaknya dengan surat ketetapan nihil dibikin. Kan bahaya itu. Nah, kemudian selain membebaskan pajak ini juga, dia juga masih melakukan berbagai macam kejahatan lain. Nah, untuk itulah ini sudah diantarkan pembukuannya ke sini. Sedangkan dia punya perusahaan dia ya. Semenjak dia bupati, dia bertambah dia kekayaannya antara lain rumah kediaman pribadi yang terletak di Jalan Juang Desa ini tambahkan rumahnya nih. Terus kemudian ada juga pabrik minuman pengolahan buah. Kemudian ada rumah dan toko ruko yang terletak di Jalan Haryono. Kemudian ada juga sebuah rumah kedai roda 4, sebuah rumah roda 4 ya, terletak di
Gak dibikin, tapi harganya dibikin juga 2,7 miliar. Habis itu ada juga rumah roda 4 juga, terletak di, tidak ditulis tapi ada Jimmy pengeluaran tahun 2022. Kemudian ada juga memiliki tanah seluas 65 hektar tanahnya. Kemudian ada juga memiliki lahan tanah seluas, tidak ditulis berapa, tapi seluas 50 hektar yang terletak di 62 Jalan HPH PT Erna gitu loh. Jadi itulah antara lain harta-hartanya dia. Jadi ini bupati ini dilaporkan oleh masyarakat itu karena ada pertengkaran. Ada pertengkaran antara kepala apa namanya itu yang dokter itu loh. Kepala puskesmas dengan dokter-dokternya. Di sana kan ada 11 puskesmas. Iya. Jadi konon katanya puskesmas ini diperas juga, 11 puskesmas. Nah kemudian dana kesehatan masyarakat ini disunat juga katanya oleh bupati ini. Jadi pertengkaran antara antara dokter-dokter di puskesmas ini menjadi terikut dan dikirimkan tadi ke sini. Bagaimana dokter memaki-maki pimpinannya, tapi pimpinannya juga mengatakan itu disetor ke atas kan begitu. Nah, kira-kira terlalu begitulah rumitnya persoalan di di Kabupaten Melawi ini. Di Kabupaten Melawi ya, di Kabupaten Melawi bahwa korupsi sedang bergiat di sana. Kalau saya lihat tadi luasnya kurang lebih 10.000 meter, 10.000 hektar ya, 10.000 hektar persegi. Tapi kenyataannya 1 tahun hanya mendapatkan 43 miliar. Hanya mendapatkan 43 miliar pendapatan asli daerah. Ini sangat disayangkan. Bagaimana cuma 43 miliar pendapatannya? Jumlah penduduk di sana 200 ribu kurang lebih yang dewasa ya. Karena kenapa bisa kita hitung 200 ribu? Karena kurang lebih penghitungannya mereka itu kalau kampanye di sana kurang lebih 100 ribu lah, kurang lebih 100 ribu. Jadi kita asumsikan kalau 100 ribu kita asumsikan 200 ribu satu kakak gitu ya. Walaupun ada kayak tidak semua seperti itu, ada juga 4 kakak, ada 3 kakak itu kan, tapi karena ada juga satu kakak gitu ya. Jadi kita asumsikanlah 200 ribu. Jadi oleh karena itu, karena udah sangat pelik di sana korupsi, sangat ruwet gitu. Belum lagi mereka melaporkan itu selalu laporannya yang predikat paling tinggi itu loh. Predikat paling tinggi. Bagus. Bukan kalau dari dari Badan Pemeriksa Keuangan Daerah Republik Indonesia itu. Oh, terakreditasi A gitu kan? Ya. A. Di atas terakreditasi A. Itu adalah itu. Oh. Jadi 2 tahun mereka selalu dapat itu, tapi dengan catatan katanya yang harus dibayar ini harus setor katanya. Ada bagian penyetornya. Jadi tidak seperti itu, tetapi dia diakreditasi seperti itu. Oh, terakreditasi gitu ya. Terus Selama 2 tahun itu. Karena harus ada yang menyetor dana di situ. Jadi itulah kira-kira yang bisa disuarakan mereka, bagaimana kalau untuk pemilu yang akan datang ini
hati-hati deh, apalagi ketua-ketua partai ini sekarang lagi mau mencalonkan lagi nih orang ini bahaya kan gitu. Terus langkah hukum abang apa nih? Artinya Langkah hukum kita namanya dilaporkan ya, dilaporkan, tentu kita hari Jumat akan melapor KPK. Akan kita laporkan KPK karena ini kan ranah KPK ya. Ada 102 miliar, ada 25 miliar gitu ya. Ada harusnya 70 miliar yang dana dari perusahaan 7 perusahaan terbesar itu ya di sana ya dan sebagainya. Itu belum lagi ada penghilangan pajak juga, bisa dikeluarkan surat ketetapan nihil gitu loh. Belum lagi harta beliau sangat bertambah banyak ini. Saya lihat ini hartanya ini bertambah 2-3 tahun ini aja ini. Nah tentu kan kalau dalam 2-3 tahun ini harta bertambah sebanyak ini, rasanya tidak mungkin. Emang berapa sih gaji bupati kan gitu loh, bisa memperoleh sampai 52 hektar, 62 hektar gitu-gitu ya. Terus punya pabrik gitu loh kira-kira. Jadi yang melaporkan ke abang ini masyarakat. Yang melaporkan ke saya ini atas nama aliansi daripada masyarakat sana. Jadi bahwa mereka itu kepengen mereka itu tidak lagi dipilih lagi bupati yang model seperti itu. Ya. Sip dah. Ya. Rudiana